Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Node.js. Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah contoh sederhana untuk REST API dan kita sudah simpan ke dalam database MariaDB. Nah, di video kali ini kita akan menambahkan validasi untuk REST API yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Silakan teman-teman buka lagi project yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan duplikat dulu ya. Oke, kita akan copy dari 09. Kita akan taruh menjadi 10. Nah, kemudian kita akan clear screen. Kita akan masuk ke directory 10 ini ya. Kemudian saya akan clear screen lagi. Saya akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini kita akan coba jalankan ya. Nah, pertama, ini ada beberapa perbaikan yang akan kita lakukan ya. Nah, ini kalau misalkan database-nya belum jalan, ini pesannya kurang informatif ya. Kita akan coba dulu. Kita akan buka control backtick untuk terminalnya ya. Nah, kita akan npm install dulu. Kita akan install dulu ya untuk dependensinya. Oke, saya clear screen lagi. Saya akan menjalankan npm run dev. Kita akan jalankan development mode-nya ya. Oke, ini sudah jalan. Nah, tadi sudah kita stop ya database-nya. Ini kalau misalkan kita buka, nah kita tarik di sini. Ini misalkan kita gunakan metode get untuk mengambil semua data. Kita kirimkan. Nah, ini pesannya kurang informatif ya. Jadi di tampilan usernya tidak ada. Nah, kita akan perbaiki. Namun sebelum diperbaiki, kita akan pindahkan dulu ya. Kita akan buat sebuah folder controllers. Kemudian kita akan pindahkan proses.js ini ke dalam controller. Ini ya, kita akan pindahkan. Nah, kemudian ini di dalam kontrolnya harus kita perbaiki. Ini harus kita save ulang ya. Ini sudah otomatis memperbaiki. Kemudian di dalam app-nya ini harus kita perbaiki lagi. Ini kita harus tambahkan folder controller, baru proses controller.js. Oke, sekarang sudah jalan lagi. Nah, kita akan melakukan trace balik. Tadi kan kita melakukan get ya, all data. Berarti yang ini. Tekan control dan klik get post-nya. Nah, dia ke sini. Ini belum ada error handlingnya. Kita harus tambahkan sebuah try catch. Error handlingnya ya. Kemudian saya akan taruh di bagian terakhir untuk catch-nya. Nah, kemudian kita akan tambahkan response-nya. Ini saya akan tambahkan respon 500 internal error ya. Nah, ini teman-teman boleh dengan pesannya seperti ini, tapi lebih bagusnya lagi teman-teman kirimkan dalam bentuk seperti ini ya. Internal misalkan server error. Nah, seperti ini supaya errornya tidak diketahui apa, pokoknya internal error aja gitu ya. Ini kita coba send ulang ya. Ini udah jalan. Kita kirimkan. Kita masih menunggu. Harusnya sekarang, nah lihat errornya muncul ya. Internal server error. Jadi ada di internal ada masalah lah. Nah, ini akan kita tambahkan juga untuk proses lainnya. Ini by ID sudah ada try catch-nya, tapi di sini errornya masih error 400. Kita ganti dengan error 500 dan ini kita ganti dengan internal server error. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba yang lain. Ini sudah ada untuk put try-nya, cuma catch-nya ini masih kita kirimkan errornya. Kita akan ganti lagi dengan internal server error. Kemudian untuk delete ini belum ada ya. Kita tambahkan juga sebuah try. Kemudian kita akan tutup catch-nya di sini. Nah, kemudian kita akan panggil internal server errornya ke sini. Oke, kita akan save. Nah, ini untuk
eh, penanganan error. Nah, kita coba sekarang untuk satu. Oke, ini juga sudah ya. Kita tunggu dulu. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang kita coba jalankan database-nya MariaDB. Kita start, ini sudah jalan. Sekarang kita coba get. Nah, ini sudah muncul ya. Kalau misalkan yang tadi semua data kita get, ini juga sudah muncul. Berarti penanganan error kita sudah bagus ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan validasi. Saya akan Ctrl C. Saya akan clear screen. Nah, saya akan menginstal untuk validatornya npm i. Kita akan install validator. Ini sudah pernah kita contohkan ya di awal-awal video terkait dengan validasi validator. Kita akan install. Ini nanti harus masuk ke dependensi supaya ketika dia naikkan ke production ngikut ya. Kita lihat di sini. Nah, validator sudah ada ya. Nah, teman-teman untuk detailnya silahkan buka lagi npm JS-nya ya. npm JS di sini teman-teman tinggal ketikkan validator ya. Validator. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk detail penggunaannya. Oke, kita akan tambahkan di sini satu buah folder baru namanya validation. Validationnya kita akan tambahkan personal validation di sini ya. Satu buah file namanya personal validation.js. Oke. Dalam personal validation kita akan tambahkan beberapa validasi ya. Kita pertama akan import dulu untuk validatornya. Kita ambil dari validator. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta untuk sanitasi. Sanitation. 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 Nah, data, kemudian kita akan returnkan. Nah, di sini kita akan ambil pertama name. Kita mengirimkan name ya. Nah, name ini kita akan lakukan validator. Nah, kita akan escape name. Nah, escape ini kita gunakan untuk menghilangkan karakter HTML dan karakter-karakter yang kira-kira berbahaya ya. Kalian bisa lihat di bawah nih, di sini ada escape ya. Nah, ini untuk menghilangkan karakter ini atau HTML entity ya. Kemudian kita akan tambahkan juga trim untuk menghilangkan spasi. Ini ada trim ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini berarti validator dot trim. Kita akan tambahkan trim. Oke, kemudian kita akan lakukan juga untuk emailnya ya. Oke, kita akan save. Nah, sekarang kita akan tambahkan di sini untuk validasinya. Cons validation, misalkan data. Ini gunakan arrow lagi. Nah, kita akan buat dulu untuk message-nya. Ini adalah sebuah array. Nah, kemudian kita akan buat const atau let data sama dengan kita akan ambil dari atas ini ya, sanitasi dari atas kita taruh ke sini. Di sini kita akan cek jika tidak validator dot is email, kita akan ambil dari data dot email, maka kita akan kasih pesan email tidak valid. Nah, ini untuk yang ini sudah sesuai ya. Kita akan tambahkan validator is empty name. Kita harus diisi ya. Diisi. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan tambahkan lagi untuk if lagi. Nah, kalau misalkan emailnya empty,
maka kita akan email harus diisi juga ya. Nih, kurang tutup kurungnya satu lagi ya. Kita save. Nah, returnnya kita akan kirimkan dua-duanya ya. Message-nya kita kirimkan dan juga datanya kita kirimkan. Karena data yang hasil dibersihkan nanti akan kita pakai ya. Di sini kita akan ekspor. Kita akan ekspor untuk validasinya saja. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang kita akan gunakan di proses ini, controller. Kita akan import dulu di paling atas ini. Kita akan import validation, kita ambil dari personal validation. Nah, kita akan trace balik ya. Nah, karena untuk validasi ini ketika proses input ini ya dan proses update. Proses input kita akan tambahkan di sini. Jadi sebelum di insert, setelah di white ini kita akan lakukan validasi ya, validation. Ini akan mengembalikan, kita akan buat kalau enggak cons data ya, cons result. Kita akan ambil dari ini aja ya. Kita kasih hasil aja ya. Ini karena result sudah ada hasil, coba tidak error. Nah, ini kita akan validasi dari yang dikirimkan. Nah, ini hasilnya akan dicek. Jika hasilnya message-nya ada, maka kita akan kirimkan ini ya, error 400 dan hasilnya kita akan kirimkan. Nah, bukan hanya hasil ya. Kita akan kirimkan berarti ini error kan, kita harus konsisten ya. Nah, kita akan kirimkan error dengan isinya hasil message dan datanya ini adalah nol ya. Nol. Nah, seperti ini. Jadi kita akan kirimkan pesannya berupa error dan datanya ini adalah nol. Kemudian data yang dari sini kalau misalkan ini lewat ya, hasil ini kita akan kirimkan yang sudah dibersihkan tadi ya. Berarti kita akan ambil dari hasil dot data. Ini yang mau kita proses. Jadi kalau misalkan dia lolos dari proses ini, jadi errornya tidak ada, maka hasil yang udah dibersihkan dia akan pakai di sini. Jadi spasinya sudah hilang tadi ya, kemudian karakter-karakter khususnya juga sudah dihilangkan. Oke, ini kita coba dulu untuk proses insert ya. Oke, kita akan metode post personal. Misalkan ini kita hilangkan, kita akan send. Oh, ini belum kita jalankan ya. Kita akan npm run dev dulu ya. Run dev. Oke, udah jalan lagi. Sekarang kita akan coba post. Nah, lihat ya. Bad request, email tidak valid, nama harus diisi. Misalkan namanya ada ini, kita send. Nah, ini validasi emailnya ini masih lolos ya. Ini datanya nol, errornya kosong. Tapi ini bad request. Ini harus kita lihat nih di validationnya. Push email empty. Oh, ini ada ini ya, agak rancu di sini nih. Ini salah, ini harusnya ini di luar. Jadi ini ada salah di sini. Ini kebanyakan ya. Nah, ini harusnya seperti ini. Jadi si email ini harus diisi. Kalau misalkan email tidak valid, maka dia akan mengisi. Jika email tidak valid, data email is email, maka email tidak valid. Kalau empty, dia akan ngasih empty. Kalau misalkan data emailnya empty, dia harus diisi. Oke ya, kita coba lagi. Kita akan post. Nah, sekarang sudah benar ya, email tidak valid karena ini bukan email.
Oke, sekarang kita akan proses validasi untuk update ya. Kita masuk lagi ke app. Di sini update ini dari put, kita tekan kontrol dan klik. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya. Di sini ada proses body parser. Kita di bawah body parser. Ini kita let hasil sama dengan validation body. Nah, kita akan cek jika hasilnya adalah ada message errornya, maka kita akan kirimkan error hasil message datanya 0. Dan yang dikirimkan ke dalam update ini dari hasil ya. Jadi ini kita akan ganti nih kita hasil data. Ini yang kita kirimkan. Kita save. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini kita gunakan put. Nah, kita akan gunakan kosong misalkan ya. Kemudian kita akan kasih ID 1. Kita akan kirimkan. Lihat, nama tidak valid, email tidak valid. Kalau misalkan namanya ada, emailnya tidak valid, kita kirimkan sama ya. Email tidak valid. Oke, jadi untuk validasi kita sudah berhasil. Nah, tadi kita ada perbaikan di sini. Kita salah logika. Sudah kita perbaiki. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.